Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam ya. Ini pagi hari ini mungkin teman-teman di belakang saya ini ya. Ini kita lihat teman-teman mungkin lihat ada tanaman nanas, betul. Sekarang posisi saya berada di kebun. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah setelah hujan full tadi malam, ini cuacanya ekstrim. Ini di bawah banjir. Ini kebun nanas saya ini banjir ya. Kebun nanas saya ini banjir. Ya mudah-mudahan ini tidak bertahan lama air ini ya. Sebentar lagi surut dan minggu-minggu ini bisa panas. Kalau dia panas, air ini otomatis akan surut. Kalau ini terus bertahan seperti ini ya, kita pastikan hasil panen kita nanti tidak maksimal. Oke, untuk itu saya tunjukkan sekarang, langsung saya tunjukkan posisinya ya. Ini kita lihat, ini sebenarnya baru selesai kita bersihkan kemarin. Ini sudah kita rumput semua, kita gulmanya sudah kita kendalikan, sudah kita bersihkan. Dan tanaman ini pun sudah selesai atau baru selesai kita berikan hormon, kita baru selesai proses pengarbitan. Itu tujuannya adalah untuk pemerataan keluarnya buah ya. Tapi ya karena cuaca kita tidak bisa berbuat banyak ya. Cuaca tidak bisa kita kendalikan. Seperti gulma ini turun hujan tadi malam ya, hampir semalaman. Ini air naik, debit air naik ya. Karena kondisi tanah yang saya tanam ini ya, lahan yang saya tanam ini kategorinya dia rendahan ya, semi rendahan, tapi bukan rawa ya, beda. Itu harus bisa dibedakan. Kalau rawa itu kan dia tergenang sepanjang tahun. Kalau dia rendahan ini artinya kalau dia hujannya ekstrim sekali dia baru terendam. Biasanya habis hujannya dia akan surut sendiri ya. Itu yang kami atau yang saya tanami. Ini untuk informasi saja ya, untuk kebun nanas ini nanas kedua ya, artinya kalau nanas pertama itu kan dia panen pertama, ini panen kedua. Jadi kita pastikan jumlahnya ini kelipatan dari tanaman pertama ya. Untuk lokasi awal ya, untuk lokasi awal ini kita informasi saja untuk teman-teman. Kalau teman-teman nanti punya lahan seperti ini ya, bisa kita lokasikan atau kita jadikan kebun nanas ya. Mungkin untuk wilayah Sumatera ya, Sumatera, Kalimantan seperti hampir tekstur tanahnya hampir sama, kita bergambut ya. Untuk lahan awal ya, lahan awal kemarin sebelum saya jadikan kebun ini ya, awalnya seperti ini, dia semaknya hampir sama. Ini kan bersebelahan saja nih. Ini lokasinya 2 hektar ya, 2 hektar. Ini punya temen yang belum digarap ya. Ini saya garap duluan. Dia hampir sama dulu seperti ini. Ya, kita lakukan prosesnya, kita proses sedemikian rupa sehingga lahan ini bisa ditanami nanas seperti ini. Ya, perlu diketahui juga ya, kami dalam membuka lahan ya, sekarang tidak ada sistem bakar-bakar. Terus terang aja, kami tidak ada sistem bakar-bakar karena untuk berkebun nanas ini yang kita butuhkan bukan abunya ya, tapi yang kita butuhkan adalah proses pembusukan dari semak ini. Makanya kita berlakukan sedemikian rupa ya, karena teknisnya kami di sini sistem spraying aja, sistem semprot saja. Ini kami rebahkan dulu semua ya, biasanya ini kami rebahkan dulu, baru kami lakukan proses penyemprotan ya dengan obat sistemik dan kontak. Biasanya kita sistemik dulu baru kontak. Nah, dari hasil pembusukan itulah nanti yang akan menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman yang kita tanam. Makanya untuk berkebun nanas, sekali lagi, hindari proses pembakaran karena itu tidak maksimal. Karena dari proses pembakaran di awal memang iya ya, abunya kita lihat banyak, tapi setelah nanti sebulan 2 bulan tanah itu akan kering ya, tanah akan kering ya, banyak rumput-rumput yang tidak bisa dikendalikan akan tumbuh. Beda dengan sistem spraying ya, maka semak itu dengan mudah bisa kita kendalikan. Tanaman pun dipastikan nanti akan subur karena dia akan mendapat nutrisi dari hasil pembusukan semak-semak ini. Jadi untuk teman-teman ya, jangan ragu lagi seandainya mau mencari peluang usaha tani, karena peluang usaha tani atau berkebun ini banyak ya. Tinggal menyesuaikan saja yang ada di sekitar lingkungan teman-teman semua. Misalnya daerah Sumatera, Kalimantan seperti kami ini cocok sebenarnya, cocok untuk kita budidayakan tanaman nanas ini. Nah, kalau untuk varietas ya, untuk jenis tanaman nanas kami ini jenis nanas madu ya, jenis nanas madu yang kami budidayakan di sini hampir ya kita anggap 60% lah ya, 60% sampai dengan 70% ya, masyarakat di sekitar kami ini menggantungkan ekonominya dari tanaman nanas ini. Karena apa? Karena sekarang untuk proses pemasaran kami sangat mudah sekali, walaupun harga dia masih fluktuatif ya, karena kami
belum, atau hasil panen kami ini belum langsung diserap oleh industri. Kami hanya proses pemasaran untuk konsumsi buah segar, ya paling ada industri rumahan untuk bikin selai dan keripik, tapi itu tidak jadi masalah ya untuk kami tetap semangat karena proses penjualan kami hanya tinggal kami keluarkan dari lahan, ya kami taruh di depan rumah, barang ini sudah langsung bisa diambil oleh tengkulak. Ya untuk serapan pasar, kami karena kebetulan kita berada di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas, serapan pasar kami rata-rata hasil dari berkebun nanas ini dibawa oleh tengkulak itu ke Banjarmasin, Palangkaraya, ya mungkin ada sebagian dipecah ke Kaltim, ya karena di Kaltim pun buah nanas ini banyak sekali, ya mungkin hanya inilah ya, hanya sebagian saja. Untuk Kaltim sendiri kalau kita lihat di media sosial itu dia sudah punya kebun yang luar biasa ya, jadi teknik pengolahannya pun lebih bagus daripada kita, tapi tidak jadi masalah, kita hanya sharing, hanya memberikan video inilah ya kondisi kami, kondisi atau teknis perkebun kami untuk nanas madu ini ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mau mencoba untuk mencari peluang usaha ya, usaha tani, usaha berkebun selain tanaman keras, karet, kopi dan lainnya ya, bisa dicoba ya, karena kita pastikan ya untuk gagal itu ya, untuk gagal panen itu saya kira hanya 15% saja. Kenapa kita bilang 15%? Dia gagal panen kalau mungkin tidak dirawat, kebakaran dan banjir, itu pun enggak, persentasenya enggak terlalu tinggi ya. Jadi untuk nanas madu nih setiap proses penanaman itu pasti akan panen. Yang penting gulmanya dikendalikan ya, perawatannya ya seperti pupuk itu dilakukan, saya pastikan itu akan bisa panen. Ya cuma sekarang masalah harga kita seperti yang kita sampaikan di awal tadi masih fluktuatif, kita belum punya harga patokan ya, tapi untuk hari ini ya, untuk hari ini tadi kita sebelum masuk ke kebun kita sempat singgah di depan itu, harga masih bagus ya. Masih masuk di harga 4,5 sampai 5.000 satu biji ya. Karena kami di sini menjual nanas ini bukan per kilo ya. Kalau di tempat lain mungkin per kilo. Kalau kami di sini dihitung per biji. Nah ini sekarang kita tunjukkan, inilah posisi banjirnya hampir selutut nih, hampir selutut saya ya. Sebenarnya 4 hari yang lalu kita kesini tidak banjir, tapi tadi malam karena dia ekstrim sekali, hujannya lebat sekali, air ini naik. Nah ini kita lihat, ini sudah selesai nih proses pengarbitan semua, kita tinggal menunggu sebenarnya. Ini sekarang proses menunggu ya. Ini sekarang proses menunggu pembuahan saja, karena kemarin sudah kita berikan hormon ya. Kita berikan hormon untuk pemerataan buah. Paling nanti perawatannya kita tinggal lakukan proses spraying saja ya. Proses spraying atau penyemprotan dengan dosis rendah di lorongan ini ya, di lorongan. Ini harus kita spraying. Kalau yang di tengah-tengah ini nggak bisa kita semprot, harus kita cabut. Nah, ini buah yang keluar ini ya, ini buah musiman. Kenapa kita bilang buah musiman? Dia keluar sendiri. Kalau untuk nanas madu ini kan teknis pembuahannya, teknis panennya kita bisa atur sendiri karena ada proses pemberian hormon. Jadi untuk ketahanan buah, ketahanan pangan untuk nanas ini cocok. Kenapa cocok? Dia tidak mengikuti musim ya, tidak mengikuti. Jadi kita bisa modifikasi sedemikian rupa, kita mau atur panennya bulan berapa, jadi kesediaan buah nanas ini selalu ada. Nah, di situ keuntungannya. Beda dengan tanaman buah-buahan yang lain, misalnya seperti rambutan, cempedak, dia kan pakai musim, itu tidak bisa kita atur. Sampai hari ini belum kita bisa menemukan obat yang bisa untuk mengatur keluarnya bakal buah. Beda dengan nanas, yang penting kita hitung ya, kita hitung 7 sampai 8 bulan dari tanam itu sudah bisa dilakukan proses pengarbitan. Dari proses pengarbitan itu ke 4 bulan ke depan kita sudah bisa panen. Makanya kita bisa atur sendiri ya, atur sendiri dalam artian kita bisa kondisikan kita panen nanas ini menghindari keluarnya buah musiman ya. Seandainya buah musiman itu keluar ya, perkiraan sampai bulan 9, 10, 11, 12 sampai bulan 1 kita usahakan hindari. Walaupun kita keluarkan tapi tidak terlalu banyak. Ya, kalau itu kita keluarkan buah nanas ini mungkin benturan dengan buah musiman, maka harga akan tidak bersahabat, ya bisa jatuh. Nah, usahakan nanti kita atur panen itu ya di atas bulan 3, bulan Maret. Kalau di atas itu mungkin buah-buahan musiman sudah tidak ada tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi disitulah keuntungan kita
untuk menanam nanas ini. Ya, sekali lagi ya, ini hanya video penyemangat saja ya, memberikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lagi galau ya, yang lagi bingung memikirkan memiliki lahan seperti ini, tanaman apa yang cocok ya, tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan. Nah, sambil misalnya teman-teman nih, ini sekali lagi ya kita ulas. Ini teman-teman punya lahan seperti ini, rencana ada mau tanam karet, tanam sawit ya. Tapi tidak jadi masalah. Setelah lahan itu dibuka, kita tanami nanas dulu, karena karet itu kan ya paling cepat dia 7 tahun, 5, 6, 7 tahun baru bisa dipanen. Kalau sawit dia 4 tahun. Nah, selama 4 tahun atau 6, 7 tahun itu kita menunggu, kita bisa budidayakan nanas ini sambil membersihkan tanaman utama, tanaman keras tadi. Tapi tidak jadi masalah, semua pilihan berada di tangan teman-teman semua ya. Yang pasti kita hanya memberikan informasi dengan harapan informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Bisa dijadikan referensi untuk pilihan kegiatan atau usaha tani dan perkebunannya. Oke, mungkin pagi hari ini itu dulu yang dapat saya berikan ya, kita informasikan, karena sekarang job saya ya, jadwal saya atau agenda pekerjaan saya harus membersihkan semak yang di sana, karena masih ada 1/4 hektar yang belum saya bersihkan, plus ada tanaman baru di sana kurang lebih sekitar 9.000 ya yang belum saya bersihkan dan saya pupuk. Oke, mungkin itu dulu